Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Dautama Tias. Izin menjawab soal nomor 2, yang mana secara umum umat Islam dalam memahami ajaran agama ada yang bersifat moderat, puritan, dan liberal. Jelaskan masing-masing dari kelompok tersebut beserta turunan kelompoknya dan mengapa bisa terjadi perbedaan tersebut dalam sumber ajaran primernya sama, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama, kelompok moderat. Kelompok ini adalah mereka yang mengadopsi pendekatan yang seimbang antara tradisi dan modernitas. Mereka itu cenderung inklusif, toleran, dan terbuka terhadap dialog antar agama dan budaya. Dalam konteks moderasi, terdapat beberapa turunan kelompok yang menonjol, seperti modernisme Islam, neomodernisme Islam, dan Muslim progresif. Nah, modernisme Islam ini menekankan penafsiran rasional dan relevansi ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi. Para penganut gerakan ini berusaha untuk memperbarui sistem pendidikan Islam dengan memasukkan ilmu pengetahuan umum dan modern ke dalam kurikulum madrasah. Mereka juga mendorong peran perempuan dalam masyarakat, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan tinggi dan berpartisipasi dalam bidang profesional. Dalam ranah politik, modernisasi ini mendukung sistem demokrasi dan partisipasi politik yang lebih luas di negara-negara Muslim. Gerakan yang kedua yaitu neomodernisme Islam, mengintegrasikan pemikiran modern dengan pemahaman yang lebih mendalam terhadap tradisi Islam. Mereka mendorong kajian kritis terhadap teks-teks keagamaan dengan tetap menghargai warisan tradisi Islam. Nah, kelompok ini juga mempromosikan dialog antar agama untuk menciptakan perdamaian dan pemahaman bersama. Dan selain itu, mereka berupaya melakukan pembaruan dalam hukum Islam agar lebih relevan dengan kondisi zaman sekarang. Itu terutama dalam isu hak asasi manusia dan keadilan sosial. Muslim progresif menekankan pentingnya reformasi sosial, hak asasi manusia, dan keadilan sosial dalam ajaran Islam. Mereka ini berusaha menggabungkan nilai-nilai universal dengan ajaran Islam, mendorong penerapan Islam yang responsif terhadap perubahan zaman. Muslim progresif ini aktif dalam upaya pembaruan hukum Islam agar lebih inklusif dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial. Mereka juga mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta mendorong kebebasan beragama dan pluralisme. Kelompok yang kedua yaitu kelompok Puritan adalah yang mengadopsi pendekatan yang sangat ketat dan literal terhadap ajaran agama. Mereka ini berusaha untuk memurnikan praktik keagamaan dari inovasi dan pengaruh luar. Kelompok ini seringkali konservatif dan menolak perubahan yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran dasar Islam. Dan turunannya meliputi Salafisme, Wahabisme, dan Tahriri. Salafisme menekankan pemahaman literal dan mencontoh praktik keagamaan dari generasi pertama Islam, yaitu Salaf. Nah, penganut Salafisme ini berusaha mengembalikan umat Islam ke ajaran dan praktik yang dianggap murni, seperti yang dipraktikkan oleh para sahabat Nabi Muhammad. Dan mereka cenderung menolak interpretasi baru dan menekankan pentingnya mengikuti teks-teks keagamaan secara harfiah. Kelompok turunan yang kedua yaitu Wahabisme, bentuk puritanisme yang muncul di semenanjung Arab pada abad ke-18. Gerakan ini menekankan pemurnian tauhid atau monoteisme dan penolakan terhadap segala bentuk praktik yang dianggap syirik atau bid'ah. Wahabisme memiliki pengaruh besar di Arab Saudi dan banyak mendominasi kebijakan keagamaan di negara tersebut. Kelompok turunan yang ketiga, yaitu Tahriri, adalah gerakan yang fokus pada pembentukan negara Islam berdasarkan syariah murni. Kelompok ini itu menekankan pentingnya menerapkan hukum Islam secara penuh dalam kehidupan politik dan sosial, dan serta seringkali menolak sistem politik sekuler. Kelompok terakhir yaitu kelompok liberal. Kelompok ini dalam Islam mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel dan progresif. Mereka menekankan interpretasi yang kontekstual dan relevan dengan nilai-nilai modern seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan kebebasan beragama. Dan turunannya ada Islam liberal, Muslim feminis, dan reformis Islam. Islam liberal menekankan kebebasan berpikir, pluralisme, dan penafsiran kontekstual terhadap teks-teks keagamaan. Para penganut Islam liberal ini berusaha menafsirkan Al-Quran dan Al-Hadis dengan cara yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu kontemporer. Mereka juga mendukung hak-hak minoritas, kesetaraan gender, dan kebebasan beragama. Kelompok turunan yang kedua yaitu Muslim feminis. Itu fokus pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam Islam dan berusaha menafsirkan teks-teks keagamaan dari perspektif feminis
untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan itu dihormati dan dilindungi, dan mereka juga aktif dalam kampanye melawan diskriminasi gender dan kekerasan terhadap perempuan. Kelompok turunan ketiga adalah reformis Islam, yaitu mendorong reformasi hukum Islam dan praktik keagamaan agar sesuai dengan nilai-nilai modern dan universal. Dan mereka berusaha menghubungkan ajaran Islam dengan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Dan seringkali menekankan pentingnya pendidikan dan kesadaran masyarakat untuk mencapai perubahan yang berkelanjutan. Dan mengapa terjadi perbedaan antara kelompok-kelompok tersebut? Perbedaan dalam memahami ajaran Islam meskipun sumber ajaran primernya sama, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, dapat disebabkan beberapa faktor. Yang pertama, dalam metode penafsirannya. Perbedaan dalam metode penafsiran Al-Quran dan Al-Hadis menjadi salah satu faktor utama. Ada yang menafsirkan secara literal atau puritan, konseptual atau moderat, atau progresif atau liberal. Nah, metode penafsiran ini dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan sosial, dan tradisi intelektual yang dianut oleh masing-masing kelompok. Yang kedua, konteks historis dan kultural. Latar belakang historis dan kultural yang berbeda mempengaruhi cara umat Islam memahami dan menerapkan ajaran agama. Sejarah, budaya, dan pengalaman sosial setiap komunitas muslim itu berperan dalam membentuk perspektif keagamaan mereka. Misalnya, pengalaman kolonialisme, perang, atau hubungan komunitas agama lain dapat mempengaruhi pandangan dan praktik keagamaan. Yang ketiga, respon terhadap tantangan zaman. Respon terhadap perubahan sosial, politik, dan teknologi juga mempengaruhi perbedaan dalam pendekatan beragama. Kelompok yang lebih progresif mungkin lebih responsif terhadap perubahan zaman, sementara kelompok yang lebih konservatif mungkin lebih menolak perubahan dan berusaha mempertahankan tradisi yang sudah ada. Yang keempat, pengaruh eksternal. Kontak dengan budaya dan peradaban lain serta pengaruh pemikiran filosofis dan ilmiah dari dunia luar turut membentuk variasi pemahaman. Misalnya, pengaruh pemikiran barat tentang demokrasi, hak asasi manusia, dan feminisme dapat mempengaruhi kelompok-kelompok Islam liberal dan progresif. Dengan demikian, meskipun Al-Quran dan Al-Hadis adalah sumber ajaran utama yang sama, perbedaan dalam cara menafsirkan dan mengaplikasikan ajaran ini menyebabkan munculnya berbagai kelompok dengan pendekatan yang beragam juga. Dan hal ini mencerminkan dinamika dan keragaman dalam Islam serta usaha umat muslim untuk menjawab tantangan zaman dengan cara yang sesuai dengan pemahaman dan konteks mereka masing-masing. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.